saya lancar. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nah, sekarang kita akan memuji Tuhan. Marilah kita nyanyi lagu Tuhan yang benar. Kami
dimanapun kalian berada, kita sudah memuji menyembah Tuhan. Tiba waktunya bagi kita untuk dengar firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Ya Tuhan, terima kasih untuk waktu yang Kau berikan kepada kami. Kami sudah memuji menyembah Engkau. Tiba waktunya bagi kami ya Tuhan untuk dengar akan firman-Mu. Roh Kudus, Engkau yang tolong kami, memberikan kami hikmat untuk mengerti maksud isi hati Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama anak Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke. Untuk tema yang diberikan kepada saya hari ini, yaitu menjadi teladan dalam perkataan. Sebelumnya saya ingin menanya dulu kepada semua anak-anak remaja yang di rumah, apakah kalian mempunyai idola? Idola mungkin bagi kita pada waktu masih kecil, idola kita mungkin adalah papa mama kita. Terus mungkin ada yang lihat nonton kartun, idolanya jadi berubah. Saya ingin seperti dia, saya mengidolakan dia, ya kan? Untuk anak-anak ya. Seiring dengan berjalannya waktu, seperti sekarang ini kalian remaja, mungkin idola kalian juga berubah ya. Mungkin ada anak-anak cewek remaja yang mengidolakan grup band, boy band, BTS, Blackpink, dan yang lain. Atau yang remaja cowok mungkin suka dengan atlet-atlet gitu ya, sepak bola, basket, masih banyak lagi. Apa sih yang kalian suka kepada, apa yang menyebabkan kalian mengidolakan mereka ini? Apakah karena mereka ganteng? Apakah karena mereka cantik? Atau kalian suka gaya mereka, kalian ingin mengikuti mereka? Atau kalian suka dengan pencapaian, dengan apa yang sudah mereka raih, prestasi-prestasi mereka mungkin? Kalau sampai seperti itu, saya setuju, karena itu membuat kalian, memotivasi kalian untuk lebih baik gitu ya. Pada masa remaja kalian sudah termotivasi untuk seperti mereka. Itu ada hal yang baik ya, itu boleh. Tapi kalau sampai ada yang seperti ini, dia mengidolakan seseorang ataupun grup band itu gitu, sampai mendewakan mereka, apakah perlu sampai seperti itu? Mendewakan ya, berarti menganggap mereka orang yang sempurna. Idola mereka itu tidak boleh melakukan kesalahan. Apakah idola mereka itu Tuhan? Tidak, bukan. Mereka adalah manusia biasa ya. Manusia tidak luput dari kesalahan ya. Manusia bukan makhluk yang sempurna. Tuhan, hanya Tuhan yang sempurna ya. Manusia tidak ada yang sempurna. Jadi kita boleh mengidolakan idola kita, cuma jangan sampai mendewakan. Karena apa? Karena itu sangat tidak baik terhadap diri kita ya, kalau sampai kita sampai mendewakan idola kita. Suatu saat idola kita pasti melakukan kesalahan ya, tidak luput dari kesalahan. Kita akan kecewa ya. Bahkan ada yang mendewakan idolanya sampai tahap mereka kecewa, ada yang sampai suicide, bunuh diri. Apakah perlu sampai sejauh itu? Tuhan memang memberikan kita kebebasan ya untuk memilih, dan kita perlu berhikmat ya memilih. Kalau hal yang positif itu baik ya, segala hal-hal yang positif yang boleh kita tiru ya. Kita manusia ini paling pintar untuk meniru gaya, omongan ya, semuanya ya. Kalau yang kita tiru itu yang baik, itu sangat bagus ya. Yang kita tiru itu boleh membangun, menguatkan, menghibur orang lain, itu sangat bagus ya. Tapi kita juga harus pintar. Kalau apa yang kita lihat itu yang tidak bagus, kita tidak boleh menirunya ya. Itu tidak perlu. Contohnya mungkin kalian bilang, kalau dulu kalian
berada di lingkungan teman-teman yang bergaul yang suka cakap kotor. Kalian memang tidak ngomong, tapi kalian berada di lingkungan seperti itu setiap hari mendengar omongan seperti itu, mau tidak mau kalian jadi terikut karena terbiasa mendengar. Kadang kita terbiasa mendengar membuat kita jadi terikut. Kita tidak sadar itu, ya. Lingkungan memang sangat berpengaruh, ya. Lingkungan bergaul kita yang saat ini kalian anak-anak remaja, dimanapun kalian bergaul saat ini, itu sangat penting untuk menentukan masa depan kalian. Mungkin pergaulan kalian kalau nggak ngomong yang cakap kotor gitu, kayaknya nggak keren gitu. Apakah dengan cakap kotor itu kalian keren? Kalian terlihat keren? Apakah perlu sampai seperti itu? Saya sadar, saya tahu kalian semua anak remaja banyak godaannya, apalagi kalian yang suka main game gitu ya, pasti banyak di sana. Mungkin ada chat-chat ya, pada saat kalian main-main ada omongan-omongan yang terlintas gitu yang kalian tidak suka. Jadi kalian harus berhikmat, ya. Seperti di Efesus 4 ayat 29 ya dikatakan, Efesus 4 ayat 29 dikatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ulang sekali lagi, Efesus 4 ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Oke. Jadi sangat penting apa yang kita ucapkan itu, ya. Karena apa yang kita ucapkan itu menunjukkan diri kita, bagaimana kita diri kita ini, ya. Apakah kita adalah seorang yang berwibawa atau sebaliknya gitu, ya. Apakah dengan omongan kita membuat orang menilai kita, ih dia kok seperti itu, ya. Mungkin untuk kalian remaja saat ini belum sampai ke tahap itu, tapi mulai saat ini kalian harus belajar untuk memilih, mengucapkan yang baik, mengucapkan hal-hal yang positif. Kalau kalian selama ini terbiasa dengan omongan kotor, kalian boleh mengambil keputusan untuk berubah, karena belum terlambat. Saat ini waktunya kalian untuk berubah, ya, belum terlambat. Jangan sampai kalian nanti kedepannya terjun ke dunia nyata, ya, orang melihat dirimu, menilai dirimu dari omonganmu, ya. Dari omonganmu orang bisa menilai apakah kamu seseorang yang luar biasa atau sebaliknya, ya. Jadi kita tidak perlu malu gitu loh. Di pergaulan kita mungkin teman-teman kita ngomong hal-hal seperti itu, kita tidak perlu meniru. Kita tidak perlu supaya terlihat keren kita ngomong juga seperti mereka, tidak perlu. Itu suatu hal yang tidak perlu dibanggakan, ya. Kadang mungkin kita di mobil gitu, kita berpapasan dengan mobil yang lain gitu, dan ada yang tidak mengenakan gitu, mereka akan buka kaca marah kita dengan omongan yang sangat tidak berpendidikan gitu, ya. Kita tidak perlu mengikuti hal-hal seperti itu. Cukup masuk keluar, ya. Tidak perlu sampai ke dalam, ya. Tidak perlu kita sampai masuk ke dalam hati, ya. Kita harus bijak. Apalagi waktu ini pandemi ini, waktu kalian begitu banyak. Kalian harus pintar memilih mana yang baik dan mana yang tidak, mana yang seharusnya dan mana yang tidak seharusnya. Bukan saya melarang kalian untuk bermain game atau melihat gadget kalian, ya, tapi ada waktu di mana kalian harus mendekati diri kalian kepada Tuhan, menolong kalian untuk boleh melalui hari-hari kalian dengan hal-hal yang positif, karena masa remaja kalian itu adalah masa yang paling penting, ya. Kalian nantinya kedepannya kalian akan terjun ke lapangan
ke masyarakat luas. Waktunya hari ini, sekarang ini kalian mengambil keputusan. Apakah kalian mau berubah atau mau seperti itu? Itu ada di tangan kalian. Kita buka Alkitab kita dulu dari Yakobus ya, Yakobus 3. Semuanya dibuka Alkitabnya dari Yakobus 3. Saya baca, kalian nyimak ya. Dosa karena lidah. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Sampai di sini, lidah dalam tubuh kita dia adalah anggota yang paling kecil, ya kan? Sangat penting. Lidah bisa membawa kita ke arah yang lebih besar atau sebaliknya. Itu keputusan ada di tangan kita, ya. Lidah bisa membawa kita kepada kesuksesan, ya, ataupun sebaliknya. Itu ada di tangan kita. Jadi penting ya, anak-anak remaja semuanya. Di sini kita baru baca bahwasanya lidah ini sama seperti api. Dia bisa menghanguskan, ya. Sangat penting lidah ini ya, kita perlu jaga ya. Terus Tuhan juga memberikan kita 2 telinga dan 1 mulut. Itu kenapa? Berarti kita harus lebih banyak mendengar dan lebih sedikit untuk bicara. Kadang teman kita memerlukan kita bukan untuk supaya kita kepo menasehati. Tidak. Ada teman yang hanya perlu kita cuma mendengar, jadi pendengar setia. Jadi pakailah 2 telinga ini untuk lebih banyak mendengar. Lebih baik tidak bicara, lebih banyak mendengar. Itu lebih baik ya. Kadang kita semakin banyak ngomong, semakin salah gitu. Bagusan kita menahan mulut kita untuk bicara ya. Kita bisa meminta tolong kepada Tuhan ya. Dengan memulai hari kita, pada saat kita bangun, kita bersyukur pada Tuhan dan kita mohon pertolongan Tuhan untuk melalui sepanjang hari ini, melalui pimpinan Tuhan. Itu tidak ada mustahil ya. Sejauh kalau kita ingin berubah ya, kita minta tolong Tuhan untuk menjauhkan kita sepanjang hari ini, menolong kita untuk melewatinya ya bersama dengan Tuhan. Misalnya Tuhan pasti menolong kita kalau kita ingin berubah ya. Banyak tantangannya ya kan. Mungkin teman-teman kalian akan tidak terbiasa dengan perubahan kalian. Kau sok suci, kau gini-gini ya kan. Tapi percayalah teman-teman, itu tidak ada ruginya. Bagusan kamu kehilangan teman daripada yang kalian ikuti itu membuat kalian jadinya nggak ada damai, ataupun kalian merasa berdosa gitu ya. Mungkin ada yang keluarganya tidak terbiasa mendengar hal-hal seperti itu. Kalian di luar pergaulan kalian mengatakan hal seperti itu, jadi kalian bawa ke rumah. Di rumah mungkin orang tua akan, kalau yang tidak bisa menerima, mungkin kalian akan kena hukuman ya. Atau sebaliknya, kalau kalian di rumah yang sudah terbiasa mendengar hal seperti itu dan kalian membawanya keluar, apakah itu suatu hal yang bagus? Jadi kita harus meminta tolong kepada Tuhan ya, semua anak-anak remaja. Kalaupun di rumah kita mendengar hal seperti itu, kita mohon Tuhan menolong kita dan mohon Tuhan menolong keluarga kita juga ya. Ataupun kita di luar mendapatkan pergaulan yang seperti itu, kita mohon
Tuhan yang merubah mereka, bukan kita yang merubah mereka. Kita bisa, tapi dengan pimpinan Tuhan. Kita berubah dulu, dan mereka yang melihat kita ya. Kita bisa kalau kita mau. Tidak ada yang tidak bisa. Kalau kita ingin Tuhan menolong kita, biasakan setiap hari kita berbicara hal-hal yang positif. Saya yakin kita semua bisa melewati itu semua ya. Karena yang kalian lakukan ini, itu akan berdampak kepada masa depan kalian. Pakailah masa remaja kalian untuk menjadi saksi ya, dimanapun kalian berada, di pergaulan kalian yang saat ini yang semakin canggih berkembang ini, di lingkungan keluarga yang mungkin ada yang sudah percaya, mungkin ada yang belum percaya, biarlah kalian boleh menjadi saksi ya, memberikan terang gitu ya, dengan pertolongan Tuhan Yesus ya. Ingat, idola kita tidak sempurna ya, idola kita juga manusia yang tidak luput dari kesalahan. Oke? Jadi berhati-hatilah dengan omongan kalian. Ingat, kalian ini adalah peniru yang sangat ulung. Jadi kalian harus pintar-pintar ya, harus berhikmat seperti Salomo ya, meminta hikmat daripada Tuhan. Karena lidah ini sangat mengerikan ya. Kita kadang mengucapkan hal-hal yang bagi kita itu biasa-biasa aja gitu, tapi teman kita yang mendengar seperti engkau melontarkan, seperti engkau menusuk dia gitu ya. Kata-kata itu begitu mengerikan, bukan ya? Bisa menusuk orang. Padahal kita nggak pakai pisau, tapi kata-kata itu sangat menusuk orang itu. Kadang orang tersebut tidak sadar, kayaknya saya ngomong biasa-biasa aja, kenapa dia merasa sakit hati ya kan? Dia terlalu sensitif. Tapi hati-hati ya, kalian sudah remaja, bukan anak-anak. Pada saat anak-anak mungkin kalian nggak ngerti apa yang mereka ucapkan, kalian cuma ikut-ikutan gitu ya. Tapi kalian sudah remaja, kalian bisa membedakan mana yang boleh dan tidak boleh dikatakan, mana yang mendidik, membangun, dan mana yang tidak ya. Kalian bisa membedakan mana yang betul-betul keren kelihatan atau tidak. Jangan kalian merasa idola kita mengatakan hal seperti itu keren, kalian juga ingin ikutan keren. Tidak ya, kita harus pintar ya, kita berhikmat ya. Oke. Jadi pesan saya, biarlah kita semua anak-anak remaja boleh menjadi teladan ya. Hari ini kita boleh belajar menjadi teladan dalam perkataan kita ya. Melalui perkataan kita boleh menghibur teman kita yang lagi ada masalah, menguatkan dia yang lagi ada masalah, membangun dia pada saat dia lagi down. Banyak lagi ya, boleh kita lakukan melalui lidah kita boleh menjadi saksi ya, dimanapun kita berada. Jangan kita sebaliknya ya, memakai lidah kita untuk mengutuk orang lain, untuk mengatakan hal-hal yang tidak baik ya, tidak boleh. Kita sebagai anak-anak remaja, bijaklah kita untuk memilih hal-hal yang positif ya, yang diberikan kepada kita semasa remaja. Pakailah waktu hanya untuk memuliakan nama Tuhan ya. Oke. Hari ini cukup sekian, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Engkau berikan kepada kami. Kami boleh belajar melalui firman-Mu, di mana melalui lidah kami, biarlah kami boleh menolong orang lain, memberkati orang lain, membangun orang lain, menyadarkan orang lain, memberikan kesaksian yang baik, bukan sebaliknya ya Tuhan. Kami perlu Engkau ya Tuhan, supaya dimanapun kami berada, kami boleh memberikan kesaksian yang baik. Tuhan, tolong kami di masa remaja kami Tuhan, banyak godaan yang datang yang tidak kami ketahui, tapi Tuhan, biarlah Engkau senantiasa ada bersama-sama dengan kami, melindungi kami, menjauhkan kami dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Lindungi kami ya Tuhan, semua anak-anak remaja ini kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah boleh Kau pakai dimanapun mereka berada,
memberikan kesaksian yang baik. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Mari kita nyanyi lagu Dia Mengerti. Doakan